Ustaz, kalau ada orang dia nazar untuk melakukan sebuah ketaatan ya, entah misalkan dia mau puasa atau kemudian dia mau sedekah atau mungkin dia mau umroh atau mungkin dia mau mengumrohkan orang, tapi setelah diucapkan nazar itu dan terpenuhi syarat nazar, belum dia lakukan, dia keburu ninggal. Ya. Atau mungkin kalau dikaitkan ada sebagian orang nazar, kalau paslon ini menang gitu, dia mau sedekah lakukan ketaatan, menang ternyata, tapi dia belum melakukan, keburu ninggal. Apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya, Ustaz? Apakah ahli warisnya harus melakukan nazar itu, atau ahli warisnya membayarkan kafarotnya, atau ya sudah, itu dianggap tidak ada. Nah, itu bagaimana pandangan syariat? Untuk kasus seperti ini, kita bisa merinci menjadi dua. Pertama, nazar yang bentuknya mengeluarkan harta. Seperti sedekah, kurban, atau mengumrohkan orang lain, dan seterusnya. Jika ada orang yang bernazar untuk perbuatan yang sifatnya mengeluarkan harta, kemudian sampai dia meninggal itu belum terwujud, maka sebelum pembagian warisan, harta yang ditinggalkan oleh mayit harus disisihkan untuk pelaksanaan nazar tadi. Misalnya si A bernazar, nanti jika paslon ini menang, saya akan sedekah 1 juta. Kemudian terbukti paslon itu menang, dan ternyata dia belum sedekah 1 juta sampai mati. Maka sebelum hartanya si A ini dibagi waris, keluarkan 1 juta untuk dipakai sedekah atas nama si A. Karena itu adalah amalnya si A. Termasuk juga mengumrohkan orang lain, menghajikan orang lain, dan seterusnya. Yang kedua, nazar yang berkaitan dengan ibadah. Seperti puasa, haji, umroh. Jadi ibadah pribadi. Saya bernazar jika paslon ini menang, saya akan umroh. Saya bernazar jika ini menang, saya akan sholat sekian rakaat, saya akan puasa sekian hari. Untuk nazar seperti ini, bentuknya kan bukan mengeluarkan uang. Sholat itu tidak butuh modal. Puasa tidak butuh modal. Terus bagaimana pelaksanaannya sementara orangnya sudah meninggal? Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Barang siapa yang mati sementara dia punya tanggung jawab puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya. Makna dipuasakan oleh walinya adalah digantikan oleh keluarganya, dipuasakan oleh keluarganya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini berkaitan dengan kasus orang yang bernazar puasa lalu belum terwujud sampai mati. Kemudian bagaimana dengan amal ibadah yang lain? Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dan bahkan beliau menyebutkan judul bab tertentu, "Man nadhara hatta mata." Barang siapa bernazar sampai dia meninggal. Atau man alaihi nadharun wa huwa yamut. Barang siapa yang punya kewajiban nazar sementara dia belum menunaikan sampai mati. Lalu Bukhari rahimahullah menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar pernah memerintahkan seseorang yang menyampaikan kalau ibunya punya nazar sholat tapi belum terwujud. Kemudian orang ini diperintahkan sholli anha. Ya, silahkan kamu sholat atas nama ibumu. Sehingga keluarganya, bisa anaknya, bisa saudaranya atau siapapun, nanti menggantikan amal itu atas nama orang yang bernazar.